Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa lagi dengan channel kesayangan kita, Karya Tani Lestari Official ya. Hari ini kita berada di perkebunan alpukat Mas Salman ya. Yang mana alpukat ini ditanam Mas Salman ada dua varietas ya. Yang pertama varietasnya Miki, yang kedua Roro ya. Jadi dua jenis alpukat atau dua varietas Pak ya. Ini Mas, kita kan ingin mereview sedikit tentang kebun alpukat Mas. Mas menanam alpukat ini udah berapa lama? Saya menanam di tahun 2020 ya. 2020 bulan 4. Bulan 4 ya. Berarti di bulan 4 besok udah masuk 3 tahun 3 ya. tahun. Berarti artinya hari ini kita masih kurang 3 tahun ya. Sejak Mas mulai menanam itu yang pertama sekali tentu saya menanyakan dulu asal usul bibitnya. Asal usul bibitnya dulu dari mana? Asal usulnya dulu dari Jakarta, dari Depok. Dari Depok ya. Saya juga sempat kunjungan ke Depok, langsung saya tinjau bahwasannya apakah benar di sana itu ada bibit utamanya gitu. Takutnya nanti saya sudah capek-capek menanam, ternyata di sana tidak ada pohon indukannya. Ya. Saya rugi waktu, rugi ini kan. Jadi teman-teman, Mas ini sebelum dia bercocok tanam itu dia gali ilmunya dulu. Artinya Mas ini itu langsung ke ini ya, ke pokok induknya ya. Bagaimana sistem penanaman, bagaimana sistem perawatannya. Berarti Mas ini udah punya ilmu untuk sedikit bagaimana tata cara menanam dari alpukat Miki ini. Kemudian Mas ini dulu sebelumnya menanam alpukat ini, berarti ini kan ada kebun karet di sini ya, kebun rambu dulu ya. Pohon karet. Berarti yang Mas olah ini berarti kebun karet. Kebun karet. Jadi yang diolah kebun karet. Jadi yang diolah ini Mas ini adalah kebun karet. Jadi teman-teman semua, kalau Mas ini menanam karet dahulunya, sekarang diolah menjadi kebun dari alpukat Miki ini, berarti kan ada tujuan. Artinya setiap kita menanam kita mempunyai harapan di situ ya. Artinya Mas ini punya harapan. Tentu saja setiap orang penanaman dari tanaman-tanaman ini pasti menaruh harapan, pasti ingin hasil yang maksimal. Jadi dulu ini Pak, berapa luas kebunnya Mas? Ini luas sekitar setengah hektar lah Pak. Setengah hektar ya? Kan sekarang ada 2 lokasi. Ya ada 2 kali, bisa ditengok ke sana Pak ya. Total setengah hektar. Berarti setengah hektar ya? Iya. Tuh. Jadi semuanya Miki sama Roro Mas ya? Iya. Ini mungkin hanya sekitar dulu beli 20 bibit. 20 Selebihnya itu emang alpukat Miki. Alpukat Miki ya. Emang saya fokusnya di alpukat Miki. Berarti Mas fokus di alpukat Miki. Jadi Mas, yang selama ini Mas terkendala di segi perawatan atau di segi hama, boleh Mas cerita langsung dengan kita? Boleh. Jadi apa Mas kendalanya selama ini? Dulu di awal penanaman 1 tahun setelah penanaman, yang pertama itu kendalanya seperti binatang lembing hitam kecil-kecil. Selama 1 tahun itu tidak nampak pertumbuhan, karena setiap tunas yang mau keluar tumbuh itu selalu habis dimakan lembing tadi. Lembing ya. Jadi lembing ini teman-teman sejenis hama. Jadi itu akan memperlambat pertumbuhan dari alpukat ya. Jadi kalau ada teman-teman yang berkebun alpukat, jadi yang pertama hamanya itu lembing namanya. Kemudian untuk selanjutnya Mas? Untuk yang selanjutnya itu kalau untuk di kebun karet ini gejalanya ya setelah lewat 1 tahun lebih itu ini faktor tanah. Faktor tanah ya. Termasuk ya jamur akar dari karet tadi kan. Jadi teman-teman gini ya. Jadi Mas ini udah gimana ya? Udah merasakan, artinya udah ada dari tanaman alpukatnya yang udah mati karena jamur akar putih. Kebetulan sebulan yang lewat ya. Kebetulan sebulan yang lewat Mas ini kita berada di sini. Kita dulu Mas ini pernah mengeluhkan masalah jamur akar putih. Setelah kita obati itu ada hidrokentrosid dari kita. Alhamdulillah setelah di pengobatan, sejak ada pengobatan tuh udah berubah. Artinya Mas memesannya rekan dari Karya Tani Lestari Mas ya. Jadi Mas ini berpesan dari Karya Tani Lestari. Alhamdulillah sekarang alpukat Mas ini insya Allah belum ada nampak tanda-tanda yang seperti yang kemarin cicil kasih alhamdulillah. Aman, hijau lebat. Jadi Mas sekarang kan udah kalau masalah hama kan udah mesti kita kalah ya. Bagaimana masalah hama. Kemudian kalau untuk ini Mas, untuk pemasaran berikutnya, berarti Mas setiap menanam tentu udah ada nampak ini pemasaran kemana-kemana. Gimana masalah pemasaran? Kalau saya ya gimana ya Pak, yang pertama itu saya pinginnya untuk hasil pertama saya ini dibagikan di
lingkungan saya. Bukan berarti arti saya di bagikan di SP1 lingkungan. Citarama ya. Ingin berbagilah dulu ya. Berbagi. Kalau masalah Kalau hasil misalkan ada teman yang penasaran dengan rasa, boleh datang ke kebun kan. ya. Iya. Kalau yang keduanya itu saya pinginnya masuk langsung ke market. Iya. Cuman di situ saya juga agak terkendala karena di situ juga ada yang peraturan bahwasannya kita harus kontrak. Harus ada sistem. Jadi kontrak seolah-olah kerja ya. berapa minggu sekali saya harus sanggup memasukkan pasar buah saya ke market. Jadi teman-teman gini, kalau sistem kontrak itu artinya kita harus mencukupi kota. Artinya berapa yang dibutuhkan kota oleh kontrak kita harus kita isi. Sementara Mas ini kan yang namanya baru menanam permula itu kan belum tentu hasil, Pak. Artinya sekian kilo dalam 1 minggu, sekian kilo dalam 1 bulan kan belum tentu. Berarti terkendalanya masalah ini, Mas. Masalah pemasaran ya. Tapi gini, Mas, yang namanya kita bercocok tanam ini, Mas, yang pertama Mas sudah ada ilmu. Kalau masalah pemasaran, ini perlu juga saya pertegas sama Mas. Masalah pemasaran, asalkan buah kualitas kita bagus, buahnya bagus, Mas, insya Allah kalau masalah pemasaran nggak perlu diragukan. Karena yang namanya alpokat ini, Mas, ini untuk sari rasa itu nggak perlu kita ragukan, Pak. Banyak besok. Kalau yang jalannya, ya jalannya sudah ada. Jadi yang kalau untuk penanaman Mas sudah tahu ya. Berarti yang untuk sistem pembunuhan daripada ini akar jambu putih kan udah tahu, Mas ya. Sudah tahu. Jadi apa kendala selanjutnya, Mas? Kalau ya nanti kami kalau udah keluar tubus gini kan berarti kan fase stresnya udah hilang. Betul hilang. Tinggal penyembuhan ini Awalnya pemulihan dulu karena sempat 2 pohon ini. Jadi satu mati. Saya kan dulu karena dulu selamat satunya. dulu kan karena belum dipagut, jadi tiap malam tuh masuk terus. Jadi saya mau saya semprot aja pakai roundup. Salahnya sebelum saya roundup. Angin. Mungkin kalau Gramaxon masih kuat. Sembuh lah mungkin dia. Gramaxon kan dia cuma nyerang daun. Kalau Roundup kan dia turun ke bawah kena akar. Oke. Jadi kalau masalah untuk hama, Mas sudah ada untuk antisipasinya ya. Kemudian kalau untuk pemasaran nggak perlu diragukan sebetulnya, Mas. Insya Allah. Bukan sekedar kita untuk mengasih semangat. Memang kalau alpokat ini nggak perlu diragukan pemasarannya, Mas. Oke teman-teman semuanya, dengan adanya video ini mudah-mudahan teman-teman semuanya ya, sahabat karya Tani Lestari dimanapun berada, itu termotivasi juga berladang atau berkebun seperti Mas ini ya. Kebun alpokat Miki walaupun apapun jenisnya. Yang penting dulu teknik sistem penanamannya, sistem perawatannya, sampai ke sistem pembuahannya, nanti sistem panennya bagaimana kan, itu harus kita pelajari. Oke teman-teman semuanya, dengan ada video ini mohon maaf dengan segala kekurangan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu nanti Mas bisa Mas tengok itu kan untuk sambungan bisa dia. Alhamdulillah. Oke.